sore Misra. Saya Tom Christian, ini mempresentasikan tentang presenter. Nah, di sini ada pengenalan pribadi presenter. Kalau pribadi presenter tuh biasanya ada imaginity yang dimana itu sikap kepribadian yang utuh. Kepribadian yang utuh itu ada lima aspeknya. Costuming, scripting, voice, motion, dan content. Presenter biasanya dilihat dengan dari cara berpakaian dia, pemilihan kata-kata dia saat menyampaikan presentasi, suara dia apakah bisa didengar dengan baik, motion gerakan tubuh dia, dan konten itu sendiri. Di sini ada komposisi presentasi. Komposisi presentasi biasanya ada pembuka, yang dimana pembuka itu ada pengenalan diri, terus lalu ada bumbu atau flavor yang itu menghilangkan kekakuan seperti memberi anekdot seperti itu ya. Lalu ada konten, ide yang berkaitan atau penyampaian yang sesuai dengan materi yang kita bawakan ini. Menguraikan opsi atau memberikan solusi gitu. Dan penutup, memberi sesuatu yang membuat audiens seolah terpukau gitu, seolah dia jadi menangkap semua dari apa yang kita sampaikan, presentasi apa yang kita sampaikan. Di sini ada penampakan presentasi. Biasanya kalau HP, proyektor, laptop, laser pointer pen. Dan di sini ada beberapa hal yang berkaitan yang diperlukan untuk menjadi presenter yang lebih baik ya. Yang satu, menghadirkan diri seutuhnya yang tadi itu imaginity itu. Yang kedua, menguasai ruang. Jadi yang menguasai ruang dia, melihat bahasa tubuh dia, menguasai materi dengan baik, berkomunikasi dan menggunakan alat-alat cuap dengan baik. Yang terakhir adalah mengontrol sesi presentasi. Mungkin mengontrol sesi presentasi kayak membatasi waktunya, satu slide itu berapa menit gitu. Nanti ada sesi pertanyaan gitu ya. Di sini ada presentasi yang baik dan efektif. Yang pertama tuh ada energi dan penuh semangat. Kalau misalnya kita membawain lemes-lemes, pasti orang juga malas dengerin kita. Yang kedua ada kontak mata dengan audiensnya, yang dimana mungkin dalam kontak mata tersebut kita bisa kasih kepercayaan kepada audiens tersebut. Berbicara dengan jelas dan cukup keras yang bisa dengar, jadi nggak audiens itu nggak merasa apa ya dia ngomong apa ya gitu. Keempat ada sesekali bergerak saat berbicara, ya seperti gerak tubuh penyampaiannya. Menggunakan anekdot dan humor yang sesuai, ya memberikan kayak humor menjadi supaya tidak kaku, bumbu. Menggunakan pakaian yang serasi, ya pakaiannya penting juga sih. Kayak misalnya jangan sampai salah kostum, itu kan nggak cocok banget. Argumen-argumen yang terstruktur dengan baik, ya kata-katanya mungkin dengan kata-kata sopan, kata-kata yang baik. Slide-nya dapat dibaca ya. Seperti intinya tulisannya besar-besar, mungkin bisa dilihat dengan baik. Tidak lebih dari 100 slide per menit. Variasi teknologi lain misalnya video, mungkin ditaruh video sebagai itu juga sih. Penyampaian secara visualisasi. Yang terakhir, selesai tepat waktu dan sediakan waktu untuk tanya jawab. Nah di sini ada pasti setiap ada presentasi baik pasti ada presentasi yang buruk. Presentasi yang buruk itu tujuannya tidak jelas. Postur tubuh yang kurang baik, tidak ada kontak mata yang biasanya mungkin orang duduk lihat kemana, tidak kepada audiensnya. Pengulangan yang tidak perlu dalam presentasi atau pembicaraan sebelumnya. Dia bisa menyampaikan satu hal, kita ulangi terus-terusan gitu. Kurang persiapan, jangan gugup gitu, lupa materinya, terlalu rumit atau sederhana bagi audiens. Ya terlalu rumit misalnya kita kan kalau presentasi harus menyesuaikan kepada audiensnya gimana. Kalau misalnya anak SMP, SMA, baru kita menggunakan bahasa yang intelek gitu kan. Yang selanjutnya terlalu banyak slide mungkin buat orang menjadi jenuh untuk melihat lagi, membaca lagi. Slide tidak dapat dibaca itu juga mungkin
Mungkin karena kalau tulisannya terlalu kecil, pengambilan warnanya dari slide tersebut, penggunaan efek-efek teknis PowerPoint yang berlebihan, penggunaan warna yang buruk pada slide, yaitu dia tadi penggunaan peralatan teknis yang keliru, melebihi waktu dialokasikan untuk presentasi Anda. Nah, ini ada jenis-jenis kesalahan yang biasanya dimiliki presenter. Yang satu biasanya depan panggung. Yang kedua, memulai presentasi dengan asumsi yang keliru, dengan pemikiran dia tidak sesuai dengan materi ini, keliru gitu. Persiapan yang tidak memadai, penyampaian visual yang berlebihan, mungkin seperti hanya gambar saja, tidak ada penjelasannya, jadi orang menjadi bingung. Kegagalan mengenal medan, seperti kita melihat situasi kita sedang berbicara kepada siapa, kegagalan mempersiapkan tanya jawab. Mungkin karena kegagalan persiapan tanya jawab itu mungkin karena waktu yang mepet, dia terlalu banyak membuang waktu. Bersembunyi di balik mimbar, mungkin hanya dia di tempat, stuck di situ, tidak ada kontak badan atau tubuh yang dijadikan buat itu sarana nonverbal yang baik. Kurangnya perhatian pada pentingnya komunikasi nonverbal, yaitu dia. Mengembangkan kekuatan suara presenter yang baik dengan luar biasa dapat mengembangkan kekuatan personal agar dapat yang pertama ada mampu menginspirasi, menggugah, banyak memotivasi dan membuat audiens bertindak, 100% mengiyakan, membekas indah dalam ingatan, memberikan sifat yang menguatkan. Nah, contohnya ini, Coki Sitohang menurut saya dia adalah seorang presenter yang baik karena dia selalu menyesuaikan siapa audiens dia, menyampaikan kata-kata yang baik oleh dia, sopan, dan dia tahu bagaimana menjadi presenter yang baik. Thank you.